Pulau Sumatera kembali menanggung duka yang dalam. Di tengah derasnya hujan yang telah mengguyur sejak awal November, bencana demi bencana muncul tanpa ampun. Longsor, banjir bandang, dan luapan sungai yang tak lagi bisa dikendalikan, menghantam berbagai wilayah sekaligus Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan beberapa titik lain di sekitarnya. Deru air banjir berubah menjadi peringatan keras bagi siapapun yang menyaksikannya. Tubuh-tubuh pohon besar yang tumbang hanyut bersama arus. Rumah-rumah warga terseret dalam sekejap. Dan lumpur pekat menutup seluruh jalan yang sebelumnya ramai dilalui. Menurut data resmi BNPB hingga 28 November 2025, lebih dari 100 warga telah meninggal dunia. Angka yang tidak hanya mencerminkan sebuah statistik, tetapi sebuah tragedi kemanusiaan. Setiap angka adalah nama, adalah cerita hidup. Adalah keluarga yang kini kehilangan harapan. Banyak korban yang masih belum ditemukan. Suara tangkis teriakan meminta tolong, dan ratapan kehilangan menjadi gambaran memilukan atas betapa rentannya kita di hadapan alam yang marah. Namun bencana ini bukan hanya tragedi bagi keluarga korban atau daerah terdampak. Ia telah mengguncang perhatian seluruh Indonesia. Pertanyaannya menjadi sangat jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa banjir bandang tahun ini begitu parah hingga melumpuhkan sebagian besar aktivitas sosial dan ekonomi? Apakah ini semata-mata karena hujan yang ekstrem? Atau justru karena ada persoalan jauh lebih dalam yang sudah lama dibiarkan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat dampaknya dari kacamata yang lebih luas. Center of Economic and Law Studies atau CELUS mengeluarkan proyeksi mengejutkan. Menurut perhitungan lembaga tersebut, banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh tidak hanya menghantam daerah-daerah tersebut. Ia memukul ekonomi nasional bahkan hingga ke pusat-pusat industri yang berada di luar Sumatera. CELUS menghitung bahwa bencana ini telah memberikan tekanan pada produk domestik bruto kita sebesar 68,67 triliun rupiah. Angka yang begitu besar setara dengan 0,29% dari total PDB Indonesia. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELUS, menegaskan bahwa bencana seperti ini tidak pernah berdampak lokal. Ketika distribusi barang terhenti, ketika jalur transportasi putus, dan ketika aktivitas perdagangan mulai tersendat, getaran ekonominya akan terasa dari Sabang sampai Merauke. Sumatera Utara misalnya, merupakan salah satu simpul industri paling penting di wilayah barat Indonesia. Ketika jalur daratnya lumpuh, pasokan bahan baku ikut terganggu. Pabrik-pabrik di daerah lain akan mengalami keterlambatan produksi. Konsumen di berbagai kota besar mulai kehabisan stok barang tertentu. Industri kecil yang bergantung pada bahan baku dari Sumatera juga ikut terpukul. CELUS kemudian memerinci kerugian regional. Aceh menderita kerugian sekitar 2,04 triliun rupiah. Sumatera Utara menanggung 2,07 triliun rupiah. Sumatera Barat kehilangan 2,01 triliun rupiah. Jika ditotal, angka ini hanya sebagian kecil dari kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian-kerugian tersebut dihitung berdasarkan beberapa komponen. Kerusakan rumah warga yang rata-rata membutuhkan biaya sekitar 30 juta rupiah per rumah. Kerusakan jembatan yang biayanya mencapai 1 miliar rupiah untuk setiap jembatan. Hilangnya pendapatan keluarga selama 20 hari kerja. Bima menjelaskan, ketika bencana terjadi, jalur distribusi menjadi terputus, dan aktivitas perdagangan secara otomatis melemah. Masyarakat kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Situasi ini menciptakan lingkaran krisis yang tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga menyentuh sektor-sektor ekonomi di daerah lain. Namun dampak ekonomi hanya bagian permukaan dari persoalan ini. Ada akar masalah yang jauh lebih fundamental. Kerusakan lingkungan. Bima dengan tegas menyatakan bahwa bencana ekologi seperti ini sebagian besar dipicu oleh alih fungsi lahan, terutama oleh ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan yang tidak terkendali. Deforestasi yang terus berlangsung membuat wilayah hulu kehilangan kemampuan alami untuk menyerap air. Ketika hujan turun deras, air tidak lagi meresap ke dalam tanah. Ia meluncur deras di permukaan, mengumpulkan energi besar, menghantam apapun yang ia lewati, dan berubah menjadi banjir bandang. Kerugiannya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan sektor-sektor tersebut terhadap daerah. Bima memberi contoh Aceh, yang mengalami kerugian 2,04 triliun rupiah.
Padahal pendapatan negara bukan pajak PNBP dari sektor tambangnya hanya mencapai 929 miliar rupiah hingga akhir Agustus 2025. Artinya, keuntungan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka setiap tahun kita akan berhadapan dengan siklus bencana yang semakin parah. Chelios mendesak agar pemerintah segera melakukan moratorium terhadap izin tambang dan perluasan kebun sawit. Mereka menegaskan bahwa Indonesia harus bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, ekonomi restoratif yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terus terjadi bencana yang memakan korban jiwa dan merugikan negara secara ekonomi. Pendapat ini diperkuat oleh para ahli dari berbagai bidang akademik, Dr. Muhammad Rais Abdillah, pakar meteorologi dari Institut Teknologi Bandung, menjelaskan bahwa penyebab utama banjir kali ini adalah curah hujan ekstrem. Sumatera sedang berada pada puncak musim hujan. Namun, fenomena atmosfer yang terjadi bukan hujan biasa. Menurut pantauannya, terdapat sirkulasi siklonik di sekitar Sumatera bagian utara. Pusaran ini berkembang menjadi sistem siklon tropis senyar yang terbentuk di Selat Malaka dan kemudian bergerak ke arah barat. Sistem ini memperkuat pembentukan awan hujan dan meningkatkan intensitas curah hujan secara signifikan. Pada 24 November, tanda awal sudah terlihat. Ada sistem berputar yang berkembang dari semenanjung Malaysia. Meski belum membentuk mata siklon yang jelas, vortex tersebut membawa massa udara lembab yang sangat besar. Fenomena ini memicu hujan yang turun tanpa henti. Dan meskipun siklon di wilayah itu tidak sekuat siklon yang biasanya terbentuk di Samudra Pasifik atau Samudra Hindia, dampaknya tetap besar karena ia menyatu dengan faktor lokal yang memperparah kondisi kerusakan lingkungan. Disinilah penjelasan dari Dr. Heri Andreas, ahli geomatika dari ITB, menjadi krusial. Ia menyatakan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan. Masalah sebenarnya adalah menurunnya daya tampung wilayah. Ketika hujan turun, sebagian air seharusnya meresap ke dalam tanah. Proses itu disebut infiltrasi. Namun, infiltrasi bergantung pada tutupan lahan. Ketika hutan-hutan dibabat habis dan digantikan oleh perkebunan atau permukiman, tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap air. Akibatnya, air mengalir di permukaan sebagai runoff. Runoff besar inilah yang kemudian memicu banjir bandang. Heri menegaskan bahwa penataan ruang harus dilakukan berbasis risiko, bukan sekadar ekonomi. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penahan air alami, kini justru digunakan untuk aktivitas industri. Ketika kawasan penyangga hilang, limpasan air tidak lagi tertahan. Sungai-sungai kecil yang sebelumnya aman berubah menjadi arus besar yang menghantam desa-desa di bawahnya. Penataan ruang, konservasi kawasan hutan, dan pemodelan geospasial harus diperkuat untuk mitigasi jangka panjang. Rais juga memberikan penekanan penting mengenai pentingnya peringatan dini. Banyak masyarakat yang tidak mendapat informasi bahwa intensitas hujan akan meningkat drastis akibat pengaruh siklon. Kurangnya literasi kebencanaan dan minimnya edukasi publik membuat warga tidak siap. Jika infrastruktur peringatan dini diperkuat, kemungkinan korban jiwa dapat ditekan secara signifikan. Bencana di Sumatera dan Aceh bukan peristiwa biasa. Ini adalah sinyal keras, sebuah alarm yang mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun kini menagih harga yang sangat mahal. Kita tidak lagi bisa menutup mata, tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ekonomi yang mengejar keuntungan jangka pendek tidak akan pernah lebih penting daripada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Indonesia membutuhkan perubahan besar. Perubahan dalam tata ruang, perubahan dalam cara kita memperlakukan hutan dan tanah, perubahan dalam kebijakan eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan dalam kesadaran kita sebagai masyarakat. Jika tidak, bencana ini hanya akan menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Banjir Sumatera dan Aceh telah menelan nyawa, menghancurkan rumah, memutus jalur transportasi, melumpuhkan sektor ekonomi, dan mengirimkan pesan jelas, alam sedang balas dendam. Dan begitu alam mulai membalas, tidak ada teknologi, tidak ada proyek besar, tidak ada pembangunan megah yang bisa menghentikannya. Pertanyaannya kini adalah, apakah kita mau berubah, atau kita akan menunggu bencana berikutnya yang mungkin jauh lebih mematikan?